Ketujuh, nasi padang. Aulia baru saja selesai membersihkan tubuh Nenek Sari dengan handuk hangat. Dengan telaten dan penuh perhatian, wanita berusia 22 tahun itu juga menjalaninya dengan tulus dan ikhlas. Bagaimana keadaanmu setelah menikah dengan Sandi? Dia sepertinya sudah mulai mencintaimu. Tanya nenek tersenyum menatap wanita cantik di depannya itu. Aulia juga membalas tersenyum. Mas Sandi sangat baik, Nek. Aku yakin hanya kamu wanita yang tepat untuk Sandi, Nak. Nenek tidak sabar ingin segera memiliki cicit. Nenek Sari terkekeh. Nenek memang akan memiliki cicit, tapi bukan dari rahimku, melainkan dari istri kedua Mas Sandi. Batin Aulia. Iya, Nek. Pasti keinginan Nenek akan segera terwujud. Nenek harap kamu segera hamil. Nenek sudah membayangkan bagaimana bahagianya melihat keluarga kita kalau kalian sudah memiliki anak. Aulia merasa sangat sedih mendengar ucapan itu. Bagaimana bisa dia bahagia? Sedangkan Sandi pasti lebih bahagia lagi, karena wanita yang dicintainya sudah mengandung benih cinta mereka. Lagi-lagi Aulia hanya bisa menampilkan senyuman tulus, meski hatinya terasa perih. Meskipun Sandi selama ini bersikap baik padanya, tetapi tidak dipungkiri rasa bersalah, karena menjadi orang ketiga dan masuk dalam kehidupan cinta Sandi dan Renata, membuatnya semakin kalut. Tetapi Aulia masih bertahan dengan pernikahannya. Dia akan menjadi istri yang baik dan menantu idaman. Meskipun Aulia harus ikut menyembunyikan pernikahan kedua suaminya dari sang nenek. Sandi tidak ingin nenek tahu kalau dirinya sudah menikah lagi. Aulia hanya bisa menutupi kebohongan itu dan tersiksa sendiri. Doakan agar Aulia selalu sabar ya, Nek. Ucap Aulia menyentuh tangan Nenek Sari. Tentu saja, sayang. Nenek selalu mendoakan kebahagiaan kalian. Nenek juga ikut bahagia kalau kamu dan Sandi bahagia. Sandi keluar dari kantornya dengan senyum yang mengembang. Entah apa yang membuatnya senang seperti itu. Setelah mendapatkan sebuah pesan dari Aulia, istri pertamanya, membuat Sandi begitu sumringah. Pria itu masuk ke dalam mobilnya dan melajukan perlahan. Setelah berjalan beberapa meter, tiba-tiba ponselnya berdering. Sandi melihat Renata sedang menghubunginya. Pria itu mengabaikan panggilan dari Renata dan masih fokus menyetir. Di perjalanan Sandi berhenti di sebuah restoran masakan Padang. Sandi ingat kalau Aulia sangat menyukai masakan khas Padang itu. Dia berinisiatif membelikan makanan untuk Aulia. Setelah memesan 2 porsi makanan Padang, Sandi menunggu sambil melihat ponselnya. Banyak sekali pesan dari Renata. Wanita itu menyuruh Sandi untuk datang ke apartemen, karena dari kemarin Sandi tidak mengunjunginya. Sandi mendesah kasar. Entah kenapa sekarang perasaannya menjadi berubah terhadap Renata. Kekasih dan juga wanita yang sangat dicintainya itu. Seharusnya Sandi bahagia bukan bisa menikah dengan wanita pujaannya. Tapi kenapa sekarang perasaannya mengatakan hal lain? Apakah karena dia sudah mulai mencintai Aulia, istri pertamanya? Pernikahan idaman yang dulu selalu diimpikan Sandi dan Renata, tiba-tiba menjadi sebuah pernikahan paksa. Ya, Sandi merasa terpaksa menikah dengan Renata, karena kekasihnya itu terlanjur hamil. Pesanan Anda sudah siap, Tuan? Sandi tersentak mendengar ucapan pelayan restoran Padang itu. Oh, iya, terima kasih. Sandi membayar pesanannya dan langsung keluar dari dalam restoran Padang tersebut. Ponsel Sandi berdering kembali, dan itu dari Renata. Akhirnya Sandi pun mengangkat panggilan dari istri keduanya. Halo sayang, ada apa? Akhirnya kamu mengangkat telepon dariku? Kenapa sekarang sangat sulit sekali menghubungimu? Padahal aku di sini sangat membutuhkanmu, sayang. Apa kamu sudah tidak peduli padaku lagi? Apa kamu lebih memedulikan istri pertamamu itu?
Sandi mengusap wajahnya kasar. Seharusnya dia memang lebih memperhatikan Renata, karena sekarang Renata sedang mengandung. Sayang, bukan seperti itu. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Maaf kalau tidak sempat mengangkat telepon darimu. Iya, aku tahu kamu memang sibuk. Tapi malam ini bisa ke apartemen kan? Aku tidak mau tidur sendiri. Ingat, aku juga istrimu sekarang. Iya, nanti malam aku akan ke apartemen menemuimu. Sekarang aku akan pulang ke rumah dulu. Nenek sudah menungguku dan berjanji akan segera pulang. Tapi tenang saja, nanti malam aku akan ke apartemen. Sandi memang tidak berbohong bahwa nenek memang ingin Sandi segera pulang ke rumah setelah dari kantor. Baiklah, aku akan menunggumu sayang. Sandi menutup panggilannya dan kemudian langsung masuk ke dalam mobil untuk segera meluncur pulang ke rumah. Sandi masuk ke dalam rumah dengan membawa bungkusan yang berisi makanan Padang untuk Aulia. Pria itu naik ke lantai atas dan mencari Aulia di kamar. Aulia, Mas bawa sesuatu buat kamu. Seru Sandi saat masuk ke dalam, tetapi kamar itu kosong. Apa mungkin Aulia ada di kamar nenek? Gumam pria itu. Kemudian Sandi langsung mencari Aulia ke kamar nenek. Benar dugaannya, bahwa Aulia memang berada di sana. Ternyata kamu berada di sini, Aulia. Mas mencarimu tadi. Aulia dan nenek menoleh ke belakang dan melihat Sandi masuk ke dalam sambil tersenyum lebar. Tuh yang dicariin sama suami, kata sang nenek. Aulia menyambut kedatangan Sandi dan mencium punggung tangan suaminya. Ini apa mas? Tanya Aulia ketika Sandi menyodorkan sebuah bungkusan. Ini masakan Padang. Tadi kamu pas di kantor chatan sama Mas, bilang kalau makanan favorit kamu adalah masakan Padang kan? Kebetulan, tadi pas di jalan melewati restoran Padang yang terkenal enak, Mas langsung beli ini buat kamu. Jawab Sandi. Aulia merasa sangat bahagia mendapatkan perhatian dari sang suami seperti itu. Tadi siang memang Sandi bertanya tentang makanan favorit Aulia, tetapi Aulia tidak menyangka bahwa Sandi membelikannya. Nenek tidak dicari ya sekarang. Mentang-mentang sudah punya istri, ucap nenek. Tidak, Nek. Tentu saja nenek masih jadi kesayangan Sandi yang pertama. Sandi menghampiri sang nenek dan mencium pipi kanan dan kirinya. Ya sudah, sana kembali ke kamar kalian. Aulia, layani suamimu yang baru pulang bekerja. Sandi biasanya suka mandi dengan air hangat, ucap sang nenek. Iya, Nek. Kami kembali ke kamar dulu. Sandi merangkul bahu Aulia dan mengajaknya keluar dan masuk ke dalam kamar. Mas, mandi dulu ya. Aku akan siapkan. Ucap Aulia akan masuk ke dalam kamar mandi tetapi ditahan oleh Sandi. Tunggu sebentar. Mas masih ingin bersamamu. Sandi melingkarkan tangan di pinggang Aulia dan memandang wajah cantiknya itu. Maaf ya sayang, kalau aku membawamu dalam pernikahan ini. Sebenarnya Mas tidak ingin berpoligami, tetapi karena kesalahan yang Mas buat, membuat Renata hamil. Ucap Sandi menyentuh pipi Aulia. Iya Mas, Aulia tidak apa-apa. Semua bukan salah Mas Sandi. Aku juga tidak seharusnya masuk ke dalam hubungan kalian. Shh, jangan bicara seperti itu. Aku yang salah sayang. Sandi langsung mencium bibir Aulia lembut. Bibir merah alami yang sekarang menjadi candunya. Renata menatap ponselnya. Sudah jam 7 malam tetapi Sandi masih tidak menghubunginya. Akhirnya Renata menelpon Sandi dan menagih janjinya untuk ke apartemen. Renata merasa Sandi tidak hadir karena selalu bersama Aulia. Halo sayang, maaf aku tidak jadi ke apartemen. Nenek sangat membutuhkanku. Jawab Sandi di seberang telepon. Kamu sekarang berubah. Aku sedang hamil dan sangat membutuhkanmu. Kapan kamu akan menceraikan Aulia, sayang? Bukankah kamu berjanji padaku akan segera menceraikan Aulia? Aku dan anak ini lebih membutuhkanmu. Aku belum bisa memutuskan. Nenek sangat menyayangi Aulia dan masih membutuhkannya. Kamu yang tenang ya. Besok pagi aku akan segera datang. Maaf malam ini aku tidak bisa keluar. Nanti nenek curiga. Terserah kamu saja. Renata mematikan panggilannya dan langsung membanting ponselnya di atas ranjang.
Aku harus membuat Aulia menyingkir, karena aku lebih pantas menjadi istri sahnya Sandi. Kami harus mendaftarkan pernikahan ini ke KUA, agar anakku memiliki ayah dalam pernikahan yang sah, bukan seperti ini. Ucap Renata mengusap air mata yang membasahi pipinya. Bersama